Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min afamalikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah ASK RT 18 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah beri kepada kita, nikmat sehat dan nikmat iman. Serta kita diberi kesempatan dan kekuatan hati untuk mengayunkan langkah di Masjid Jami' ini dalam rangka mengikuti atau menghadiri janji kita setiap tanggal 10 sebagai upaya kita bersilaturahim semasa kita hidup. Kalau kita sudah mati nanti kita diurus. Itu sebetulnya. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini Allah berikan pemahaman yang baik kepada kita, sehingga kita dapat beramal dengan ilmu itu. Tentunya harapan kita di akhirat kita bahagia. Salawat dan salam kepada Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita tahu Rasulullah adalah barometer ukuran hidup bahagia dan selamatnya seseorang di dunia. Karena ia telah Allah hadirkan dalam kehidupan manusia sebagai contoh. Apalah payahnya untuk mencontoh sesuatu yang sudah dilakukan. Kita hanya mengikut saja. Harapan kita adalah di akhirat mendapat syafaat dan perlindungan darinya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat adalah berhijrah tidak sepenuh hati. Sekarang bulannya bulan Muharram. Orang-orang hanya mengenangnya tanggal 1 Muharram saja. Padahal Muharram itu bulan mulia, termasuk Ashhurul Hurum, 1 bulan. Kadang-kadang orang hanya mengenalnya Asyura-nya saja, tanggal 10 Muharram. Lain dari itu tidak ada. Kalau kita mau belajar, ya, ada seorang Arab Badui, orang kampung. Ia datang dan mengatakan bahwa ia sudah beriman kepada Allah. Lalu Allah menegurnya di dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Apa kata dia? Qalatil a'rabi amanna. Orang Arab itu mengatakan, aku sudah beriman. Ya. Allah berfirman, "Qul lam tu'minu," kamu belum beriman. "Walakin qulu aslamna," tapi katakanlah kamu baru menyerahkan diri. Menyerahkan diri itu artinya memeluk Islam. Maka orang hari ini dia bilang dia orang Islam. Betul. Bukti orang Islam apa? Kalau hari raya kurban dia minta kupon. Awak belum dapat kupon kurban lagi, gitu. Melapor dia itu tanda orang Islam. Maka Allah SWT ketika kita mengatakan kita beriman, kata Allah belum.
Ternyata berbeda orang beriman itu dengan orang Islam, tak sama. Maka Allah menegur, kalau kita hidup baru mengucap 2 kalimat syahadat, itu baru Islam. Sudah mengucap, ya masuk Islam lah. Itulah yang orang baru mengucap disebut mu'allaf. Orang dilembutkan hatinya, dapat hidayah, memeluk Islam. Maka dia tak disebut lagi mu'allaf, disebutlah dia Muslim. Sudah menyerahkan diri kepada Allah. Maka Nabi menyebut Bunyal Islam ala khamsin. Dia bersyahadat, bukan syahadat yang sekali masuk itu, tidak. Dikatakan Islam, dia mengucap syahadat 5 kali sehari semalam, itu minimal. Bahkan sampai 9 kali yang wajib. Kalau kita sholat, duduk tasyahud awal, kan baca syahadat. Kalau subuh, tasyahudnya sekali. Bisa 2 kali, bisa, terlambat, masbuk. Berarti wajib sekali. Bangun dia subuh, puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Ba'dama amatana, barusan aku mati. Lalu berangkat dia ke masjid solat subuh, bersyahadat dia. Islam itu. Kemudian zuhur nanti solat lagi dia, tasyahud awal dengan tasyahud akhir, 2 kali syahadat, sudah 3 kali. Ketemu lagi asar, syahadat lagi dia 2 kali, tasyahud awal, tasyahud asal tak terlambat, sudah 5 kali. Maghrib 2 kali lagi, 7 kali. Tadi Isya 2 kali, kalau belum tak dapat, 9 kali dia bersyahadat. Itu baru Islam. Nah, orang yang sholat belum mukmin. Kenapa? Bukan sekedar sholat saja, tapi pancaran sesudah sholat itu mengubah dirinya. Itulah beriman. Dari mana buktinya? Pergi ke masjid, putus sendal di jalan, lalu taruh samping sendal yang cantik, lalu pulang tukar sendal. Itu baru Islam, belum iman. Kenapa? Tadi lari-lari sendal putus, pulang tak mau pakai sendal putus lagi dah. Nanti rancak mintaan, rupanya punya orang. Aduh, itu baru orang Islam, bukan orang beriman. Kalau beriman tak mau dia. Kenapa? Ihdinas siratal, ya Allah tunjuki aku yang jalan yang lurus. Diperjelas lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, yang kau beri nikmat ya Allah. Kalau mengambil punya orang tak nikmat, laknat yang dapat. Itu baru sendal, baru sholat. Jadi orang Islam sholat, mengucap 9 kali syahadat, betul, tapi syahadatnya tak mengubah karakter. Nah, kalau orang beriman diubahnya karakternya, maka itulah iman. Banyak orang sholat, pergi dia haji, buat maksiat juga, berarti baru Islam. Karena Islam itu apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Wa iqamis shalah, di salat memang dia salat. Wa ita'iz zakat, dikeluarkan zakat. Wa shauma Ramadan, dia puasa Ramadan. Puasa juga, berduto juga jalan, sama tidak. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Udah haji dia, betul. Tapi orang yang sudah haji itu Islam. Nah, kalau orang yang haji yang beriman, dia terdepan dalam sholat berjamaah. Kenapa? Dia janji di Ka'bah, labbaik Allahumma. Kan itu yang dibaca. Berapa kali? Tak terhitung bacaan itu. Orang tahu apa yang dibacanya? Kan itu baca. Ketika kemarin tanah suci, betul nggak dia menyahuti panggilan Allah? Kalau tidak, Islam baru belum beriman. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, mengapa orang yang separuh berhijrah berubah itu dia berat? Gitu. Salat maksiat juga. Disebut oleh Ibnu Katsir, iman mereka itu belum masuk di dalam dirinya. Maka Allah menyebut, ya, walamma yadkhulul iman fi qulubikum.
sebabnya iman tak masuk di hati dia. Kalau iman masuk di hati dia, itulah disebut orang beriman. Dia syahadat menyak Allah melihat dia, maka tak macam-macam. Dia solat itu meminta kepada Allah jalan yang baik, jalan penuh nikmat, pasti dapat rezeki. Kenapa? Allah janji kok. Wa iqamis shalah, 5 waktu bertemu dengan Allah, setiap saat menghadap Allah. Ya Allah, hidup hamba susah. Kadang orang habis salat dia tak mau, langsung pulang. Harusnya istighfar. Kenapa istighfar? Itu penghapus dosa. Minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dudukkan tauhidnya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ingin dapat kehidupan yang baik, Allahumma antas salam, puji Allah, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, hayyana rabbana bis salam, wa dakhilna al-jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu kalau dibaca enggak sampai 10 menit. Kalau mau tahu biar masuk iman di hati itu, sesudah kita ibadah minta pada Allah. Walaupun permintaan cuma doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Segitu pun tak masalah. Karena Allah tahu. Wa fil akhirati hasanah. Kita minta akhirat yang baik itu motivasi untuk ibadah. Sehingga hati kita kuat. Nah, untuk memasukkan iman ke dalam hati, tak bisa sekedar mengucap. Nikmati ibadah itu. Ya. Kemudian disebutkan dalam kitab Ibnu Katsir tadi, mengapa orang belum bisa berpindah dari perbuatan dosa untuk meninggalkan dosa, dari perbuatan maksiat untuk meninggalkan maksiat? Disebut yang pertama tadi adalah bahwasanya imannya belum masuk ke hati. Baru takriru bil lisan, ucapkan saja. Kalau masuk di dalam iman, dalam hati dia, tasdiqu bi qalbi, ada penegasan di hati. Saya ni solat, saya tak mau maksiat. Apa guna solat saya kalau saya masih berbuat maksiat? Itu hilang. Maka Nabi menyebut atbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutilah yang buruk itu dengan yang baik, lama-lama keburukan hilang. Boleh diuji di rumah. Ada gelas satu, kita suka minum kopi atau susu, 1 gelas. Ambil seteko air yang jernih. Coba disiramkan ke dalam ini, disiram terus, lama-lama gelasnya jernih enggak? Jernih Bapak Ibu. Maka dalam Islam itu orang berdosa itu wajar, tapi orang berhenti dari berbuat dosa itu baru mantap. Itu disebut berhijrah, berpindah. Ya. Yang kedua, apa sebabnya kata Ibnu Katsir orang berhijrah tidak bisa dapat, tak sempurna? Karena mereka sholatnya masih bolong-bolong. Bolong-bolongnya ada 2 Pak. Pertama, biasanya tepat waktu, habis itu terlambat waktu, habis itu di akhir waktu, habis itu hilang waktunya. Beda itu. Kalau dijaga sholatnya, masuk di imannya, maka hidayahnya dapat. Karena sholat tadi penghubung. Kita minta kepada Allah. Dalam sholat kita minta kepada Allah. 17 kali sehari semalam kita minta. Puji Allah, minta kasih sayang Allah, akui di akhirat nanti Allah yang menguasai, lalu minta jalan yang lurus. Itu jelas. Maka Rasul mengatakan, inna bainar rajul wa baina syirk wal kufur, sesungguhnya di antara yang membedakan seseorang itu masuk dalam kesyirikan dan masuk dalam kekafiran itu adalah tarakas shalah. Hadis riwayat Muslim, meninggalkan salat. Sekali salat ditinggalkannya, jatuh dia kelompok pada orang-orang asyirku, musyrik kalau bahasa kita. Berulang lagi, jatuh di dalam kekafiran, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jatuh begitu, gelap. Cahaya tak masuk dalam hati dia. Nah, kalau cahaya sudah tidak masuk, payah dia berubah. Karena gelap. Kemudian, ya, orang
Imam An-Nawawi juga menjelaskan di dalam kitab Syarah Muslim. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, yang perjanjian, al-ahdul ladzi, perjanjian antara kita dengan mereka. Mereka itu siapa? Selain kita, selain umat Nabi Muhammad. Ya. Maka disebut Nabi dalam hadis itu adalah as-salata, salat. Jadi yang perjanjian kita dengan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita dengan orang-orang yang tidak beriman, itu adalah salat. Babnya salat. Faman tarakaha faqad kafara. Hadis At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Faman taraka, maka siapa yang mencoba meninggalkan salat, habislah dia. Faqad kafara. Nah, kalau salatnya belum pas, berat pergi salat, itu berubah payah. Karena sholat itu digambarkan Rasul seperti sungai yang mengalir depan rumah, lalu ibu bapak mandi. Berapa kali mandinya? 5 kali. Mandi 2 kali dia ancak-ancak lagi kinclong-kinclong, konon 5 kali. Coba aja. Begitu digambarkan Rasul. Maka kalau ada orang mandi sampai 5 kali tak bersih juga, masalah dengan mandi dia. Mandi dengan air, mandi dengan lumpur, kan itu. Maka disebut seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa orang susah untuk berhijrah? Karena susah menutup aurat. Ini disebut kenapa seorang wanita kalau payah menutup aurat, kira-kira laki-laki berdosa. Mencarinya, tidak dicari sayang barang rancak, dicari merusak. Ayo lalu di muka awak. Kan dia awak. Mula-mula dah pun cari dia. Pura-pura saja. Mereka ni kalau kisah sampian, mata je kapinya. Ini siapa lalu itu. Besok hendak ada. Kalau mereka ni sampai hilang. Besok dia tunggu. Jadi disebut simfani min ahlin nar. Ada 2 kelompok manusia, kata Nabi, yang tak pernah aku lihat. Lam ara, aku tak pernah melihat 2 kelompok manusia, kata Nabi. Kaum ma'ahum siyatu kabanil asfar. Ada sekelompok manusia yang mereka itu memegang cambuk seperti ekor asfar keledai. Nanti guna cambuk itu apa? Memukul-mukul. Kalau memukul itu menyakiti tidak kira-kira? Nah, jadi nanti sekelompok manusia itu akan ada mulutnya menyakiti orang, tangannya menyakiti orang, perbuatannya menyakiti orang. Sekarang orang tak segan-segan melempar kata-kata lagi. Tak peduli depan orang banyak atau tidak depan orang banyak. Itu akan ada, kata Rasul. Ya. Kemudian wanisa'u kasiyatun 'ariyah, dan wanitanya, kata Nabi, berpakaian tetapi tampak telanjang. Itu bahasa Indonesia yang tepat. Dia berpakaian tapi pakaiannya itu tidak menutup, membungkus. Sebetulnya dibungkus itu bukan orang hidup, orang mati. Ibu nanti tengoklah jenazah, itu dipasangin baju apa dibungkus? Dibungkus kain kafan. Nampak hidung dia, nampak sikunya, nampak kaki dan lututnya, kan nampak itu. Itu beda orang hidup dengan orang mati. Kalau orang hidup ditutup. Kalau dipakai masih nampak, berarti tak menutup. Nah, orang seperti itu, kata Nabi, susah berpindah dari tempat yang buruk kepada yang baik. Dan itu mengakibatkan sekitarnya pun payah. Kenapa? Mana ada laki-laki yang tidak mau melihat keindahan. Tak usahlah munafik. Nah, kalau itu terjadi, siapa yang tersangkut? Suami dari wanita itu. Siapa yang tersangkut dengan laki-lakinya? Ayah dari wanita itu kalau masih ada. Makanya payah. Yang mencari nafkah suaminya. Belilah baju. Seharusnya suami buat aturan.
Jangan beli macam kemarin lagi enggak, yang macam anu tuh tangannya belum sempat dijahit sama tukang jahit. Jadi pakai cuma sampai sini aja, ini tak ada tangannya, tahu tutup. Alasannya untuk di kamar di rumah saja. Rupanya sudah mencuci jemur kain. Jemuran tinggi pula. Tetangga sebelah duduk. Mula-mula tengoknya kan sekali. Isu ditunggunya biru jemur kain lah. Kalau itu diperlihatkan rusak, nah susah dia berpindah dalam yang baik. Makanya kadang-kadang kalau hati kita berat untuk sholat berjamaah ke masjid 5 waktu, berarti maksiatnya masih besar. Apa Imam Syafi'i bilang? Sakautu ila waqi'in su'al hibzi. Imam Syafi'i menghadap kepada Waqi' itu guru. Su'al hibzi, susah masuk hafalan. Payah belajar, ke pengajian sering tapi tak mengubah diri. Itu dia. Sering mendengarkan agama tapi tak berubah. Harusnya kalau semakin digosok batu itu semakin berkilat, semakin cantik. Semakin diasah pisau semakin tajam. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi, maka Waqi'-nya mengatakan tinggalkan maksiat. Bi annal ilma nura, karena cahaya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi yahdi may yasha, yang memberi hidayah itu adalah yang kehendak yang memberi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bergelimang dalam maksiat tak mau dia masuk, berat karena gelap. Jadi yang disalahkan bukan wanitanya, tetapi laki-laki juga salah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, mengapa orang payah berubah? Malas belajar agama. Maksud belajar itu apa? Ibu tahu namanya orang belajar naik sepeda. Naik sekali jatuh, lecet. Masih tahan? Masih diulangnya lagi. Naik lagi masuk palet. Udah bisa naik sepeda? Belum. Nanti naik lagi dia mulai pandai goyang tapi tak tabrak, tak masuk paret lagi dong. Yang ketiga, dia pandai sendiri. Itu namanya belajar. Artinya apa? Yang dipelajari itu dapat. Kalau bapak main gitar sama, main gitar jarinya kan menekan itu dawainya. Sakit sini berhenti dia, karena pandai main gitar. Saya masalah saya itulah dulu. Kawan enak aja main gitar. Awak coba seminggu merah, sakit, tak mau lagi tuh, bengkak tangan saya bilang. Maka tak pandai main gitar. Ternyata orang yang tahan dengan sakitnya tangan itu, dia pandai main gitar. Kenapa? Karena tahan. Artinya apa? Dia sampai dapat. Jadi belajar agama itu bukan sekedar mendengar, tapi dijadikan sebagai amalan. Dapat ilmu, bagi ilmu itu. Ayolah ke masjid. Dan berumur kita nih, itu ilmunya tuh. Sekali ajak, 2 kali ajak, sampai diajak tetangga lah. Lama-lama ikut dia. Ibu yang mengajak dapat pahala. Berubah dia rajin dia ke masjid, tetangga yang kita ajak itu selama dia ke masjid mengalir pahala. Itu ilmu. Maka dibilang tadi orang kaya sholatnya berjamaah, orang miskin sholatnya sendiri. Kenapa? Berjamaah itu pahalanya besar. Tahu, tapi tak diamalkan. Jadi ternyata dengan ilmu itu, kata Imam An-Nawawi, bahwa ilmu itu penyebab hidayah masuk. Man salaka tariqo yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang mau betul susah-susah belajar, maka dapat dia pelajarannya, Allah mudahkan ia dapat surga. Bagaimana dapat surga? Imam An-Nawawi mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan yang baik dalam hati dia. Untuk mendapat hidayah itulah perlu kita belajar agama. Oh begitu, baru masuk ya. Yang kedua, mengapa dengan ilmu?
karena ilmu itu membuka pintu ilmu yang lain. Dengan ilmu yang kita pelajari tadi terbuka ilmu yang lain. Bapak tak percaya? Orang tua kita bilang pergi beli sabun ke kedai yang dikasih 10.000 sabun mandi. Lalu pulang, kira-kira ditanya ada mana sabunnya? Ini sabunnya mak. Terus pertanyaan kedua apa? Mana lebih duitnya? Dibalik. Maka ada dalam pertemuan suatu hari Rasulullah duduk di Masjid Nabawi, ya, di Madinah. Ketika dia duduk dengan sahabat, Rasul mengatakan sebentar lagi akan lewat seorang pemuda calon penghuni surga. Orang-orang bertanya, macam mana lah kira-kira ya? Tak lama kemudian berjalanlah seorang pemuda yang biasa saja, penampilannya biasa saja, mukanya basah dengan air wudhu, kemudian dia memakai sendal-sendal biasa, pakaian biasa. Duduk. Sahabat tengok, memang apalah hebatnya pemuda itu sehingga Rasul mengatakan dia calon penghuni surga. Lalu Abdullah bin Amr bin As ingin tahu, maka dia datang ke pemuda itu, bolehkah aku bertamu ke rumahmu karena aku ingin mengenal ibadah yang engkau ketahui. Nah, Rasul mengatakan engkau adalah seorang calon pemuda penghuni surga. Diizinkan, silakan datang ke rumahnya biasa aja, tidak ada yang aneh-aneh rumah itu. Malam pertamanya Abdullah bin Amr bin As salat tahajud, pemuda itu tidur ya. Capek bekerja siang kan tidur. Kemudian sebelum subuh dia bangun, pemuda itu juga bangun. Lalu mereka sama-sama ke masjid salat. Sesudah pulang dari masjid dia ngaji. Ngaji pun baca Quran sekedarnya saja. Tak pandai, tak campuri ngaji, dan pokoknya baca dulu saja. Apa kata Abdullah bin Amr? Dia tak salat malam, mengaji pun pas-pasan aja. Pokoknya ngaji. Beberapa lah. Nah, tidak ada istimewa. Malam kedua Amr bin As tetap salat malam. Pemuda itu lalu aja. Ada apa? Jago subuh, kamu saji baca Quran. Amr bin As esoknya dia salat duha. Pemuda itu tak duha, baca malam. Ibadah bagus. Maka bertanyalah Amr bin As, ada apa dengan pemuda itu? Kok Nabi mengatakan ini calon penghuni surga? Salat malam tidak, salat berjamaah iyo, baca Quran sedetik, salat duha tidak. Maka malam ketiga kan bertamu sampai 3 malam. Malam ketiga Amr bin As bangun malam, salat tahajud, pemuda itu masih tidur. Selama 3 malam dia tidak melihat pemuda itu salat malam. Betul. Yang kedua, pergi ke masjid, tetap pergi dia. Baca Quran saja kemampuan dia. Tak ada berubah. Maka Amr bin As puasa sunat di hari ketiga. Pemuda itu tak puasa. Sehingga di sore harinya dia memberanikan diri bertanya kepada pemuda itu, seandainya Rasul tidak mengatakan engkau adalah calon penghuni surga, aku tak akan datang malam ini ke sini bermalam-malam. Maka sesungguhnya aku melihat engkau beribadah sekedarnya saja. Apa sebetulnya yang jadi amalanmu? Kata pemuda itu, saya hanya selalu berlaku jujur. Jujur dan berlaku. Yang kedua, tidak menutup. Yang ketiga, tidak iri, tidak dengki. Itu kesalahan awak tu baik itu. Sudah tu kalau ibadah ambo sekemampuan ambo pandai solat malam tu. Ambo lalu jago-jago, jagonya subuh je kecil. Ambo cuba baca Quran macam tu lah pandainya. Ambo cuba lo kemudian untuk solat duha, ambo pandai taluk solat duha. Ambo taluk puasa sunatnya. Tapi dan ikut dapat ambo lakukan. Ternyata sebanyak pun ibadah kita lakukan, kalau kita suka berbohong, kalau kita tidak jujur, kalau kita iri dan dengki, habis semua amal kita. Itu yang digambarkan Rasul. Alangkah lebih baiknya rajin ibadah, kita jujur, kita tak suka bohong, dan kita tidak iri dan dengki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membuka
ilmu yang lain kalau kita belajar. Kemudian menurut Ibnu Rajab ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwa orang yang memang iman sudah masuk dalam diri dia, kemudian dia tidak berbuat maksiat, dia rajin ibadah, dia menuntut ilmu tak bosan-bosan sampai ilmu itu mengubah diri dia, maka itu mudah dia berubah menjadi orang baik. Memang kadang-kadang kita nak memecahkan sebuah batu, pukul sekali pecah, tidak jamin. Pukul 2 kali pecah, tidak juga. Pukul 3 kali pecah, tidak. Berapa kali batu itu pecah dipukul, tidak ada yang tahu angkanya. Maka pukullah batu itu sampai pecah. Tetap hadir majelis taklim walau ngantuk, tetap pergi pengajian walau cuma duduk mendengar saja. Tidak tahu apa-apa, pokoknya dengar saja. Kenapa? Siapa tahu dalam satu waktu masuk ilmu itu, itulah hidayah. Ternyata batu tadi dipukul berkali-kali, 800 kali, pukul aja pecah. Datang anak kecil, diambilnya batu kecil, dilemparnya batu terbelah. Oh, ini anak hebat nih. Hebat, hanya satu lempar batunya apa? Sebetulnya kita tidak sabar menunggu batu itu pecah kalau dipukul. Maka belajarlah terus, tuntutlah ilmu terus, hadir majelis taklim. Siapa tahu yang kesekian kali dia bisa masuk menjadi hidayah dan berubah kita. Bapak Ibu, karena saya yakin yang hadir di sini di atas 40 tahun umurnya. Kalau di atas 40 tahun itu koreh. Tapi jangan putus asa. Kenapa? Berdoalah kepada Allah supaya Allah memberi kita hidayah. Cara mendapatkan hidayah itu masukkan iman di dalam keislaman kita. Bukan sekedar menjadi orang Islam, tapi menjadi orang beriman. Yang kedua, beda orang beriman dengan orang Islam. Orang beriman itu mewujud nyatakan keislamannya dalam perbuatan sehari-hari. Itu beda. Ya. Yang kedua, kata Nabi apa? Jaga ibadah sholat. Karena sholat itulah yang membentengi diri kita supaya untuk berubah. Sholat yang perlu. Macam mana sholatnya, gak usah pikir. Kan pemuda sudah bilang, aku mampu cuma begitulah ibadah. Sesuai kemampuan kita. Nah, untuk kemampuan itu diasah, tambahlah ilmu. Ilmu itu yang akan mendatangkan kepada kita keyakinan bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang membuka jalan atas persoalan hidup kita. Selagi kita hidup pasti ada masalah. Nah, untuk membuka karakter itu terakhir tutuplah aurat. Yang di sini dimaksud memang wanita yang hidup dengan kita kalau kita laki-laki. Wanita yang kita lindungi, yang kita didik itu anak perempuan kita. Makanya orang bilang merawat satu wanita itu lebih enak merawat 10 laki-laki. Karena satu wanita ini kalau rusak habis. Laki-laki itu apa rusak? Itu disebut tadi. Tapi bila seseorang punya 3 wanita yang dia urus, maka jaminan surga untuknya. Kenapa? Dari wanita itu akan lahir anak keturunan. Itu yang diharap, anak yang soleh dan soleha. Tak perlu cerdas istri itu dong, tapi ibadahnya bagus. Insya Allah dengan ibadah itu Allah membukakan kecerdasan yang di luar kemampuan manusia. Dahulu para istri Nabi tidak sekolah tinggi, mereka hanya duduk dalam majelis taklim, membuka kitab, mendengar Nabi, lupa, pintar semua, tidak ada yang tidak. Maka oleh sebab itu pada kesempatan kali ini di bulan Muharram ini, mari kita buka diri kita supaya kita dapat berhijrah, berubah. Jangan termasuk orang yang celaka. Kata Nabi apa? Orang yang hari ini lebih buruk ibadahnya daripada kemarin, itu celaka. Kalau sama ibadahnya kemarin, bulan kemarin masih tak sampai subuh ke masjid, bulan ini tak sampai juga ke masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya saja, itu kata Nabi rugi. Tapi kalau sudah berubah, dulu sampai juga ke masjid tapi terlambat, sekarang tidak lagi, ya kan? Cepat datang, dapat tahiyatul masjid, dapat dengar azan, itu orang beruntung.
Berubah, tak dapat berubah per hari, per 7 hari berubah, per pekan, per minggu. Tak dapat berubah per pekan, per bulan. Ya kan? Tak dapat berubah per bulan, per 6 bulan. Tak dapat juga per tahun. Tak dapat juga sebelum mati berubah. Kan itu guna kita kesini mengingatkan kita kelompok orang-orang yang akan mati. Kan ASK itu enggak? Kan iya? Kelompok orang yang hadir yang minta diurus kalau sudah dengan membayar iuran berapa persen? 10.000 ya. Tapi mati diurus, dicari dokternya, digali kuburnya, ada mandian, ada bungkui, ada solatkan, ada antar ke kubur, apa doakan kubur. Kan lama lagi itu. 10.000 sebulannya. Alah, ada pertanyaan. Alhamdulillah tak ada dalam hati saya baik, tinggal diamalkan. Mengapa awak tak bisa berubah? Itu jawabannya. Rasanya solat Allah, jangan putus asa. Mungkin solat yang kita lakukan tadi alun mengenai ke hati awak. Suatu saat akan naik itu, seperti memecah batu. Awaklah menuntut ilmu, alun juga berubah, tetap menuntut ilmu. Siapa tahu yang kesekian kali itu yang mengubah, masuk di kepala itu. Oh iya, atau menunggu oyo itu. Yang ketiga, jangan mimpi kalau masih maksiat bisa berubah, tidak bisa. Maka kalau jago di luar dari maksiat, apakah membuka aurat atau melihat aurat, itu sama maksiat, maka tak akan bisa berubah. Karena hidayah itu masuk dengan cahaya. Kalau masih gelap, dia tak masuk. Cahaya itu yang diminta dari Allah. Siapa yang dikehendaki Allah, yang itu yang Allah beri. Maka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa belajar kan itu, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah untuk ilmu. Warzuqni, itu rezeki. Fahma, berilah aku rezeki pemahaman. Ternyata pemahaman itu rezeki. Mintalah pada Allah. Siapa tahu sekali ini rezeki itu datang. Ketika awak masuk di sini, berubahlah kita. Itu saja barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Ya kan, tadi kecepatan mulai saja. Atau sambutan, boleh sambutan disuruh ceramah. Ya kan, demikian saja Bapak Ibu dapat disampaikan. Tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'bud, ya zal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma tah 'alaina ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma aslih lana dunyana alladhi huwa isma amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana fi kulli sa'. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Wa khususan ala arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa arwahil muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalan ya karim. Demikianlah Bapak Ibu, semoga pertemuan pada kesempatan kali ini dapat membukakan pintu perubahan kepada kita. Berhijrahlah, paling tidak ibadah sholatnya makin baik, baca Qurannya makin baik, rajin mendatangi majelis taklim. Dan dengan itu pula kita insya Allah berikan hidayah kepada kita. Mohon maaf ucapan tidak bertempatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.